Kita mulai ya. Terakhir kita udah tentang anoda katoda ya, sel elektrolisis ya. Sekarang kita belajar tentang hukum Faraday. Masih hubungannya dengan elektrolisis. Oke. Masih berhubungan dengan elektrolisis. Hukum Faraday 1. Oke, LKS-nya ada dibuka coba hukum Faraday. Halaman berapa tuh saya nggak tahu tuh, nggak apa saya. Coba dibuka hukum Faraday. Oke, hukum Faraday 1. Nih, hukum Faraday 1 itu menyatakan bahwa massa yang dihasilkan di dalam suatu sel elektrolisis itu berbanding lurus terhadap kuat arusnya. Oke, kalau di dalam rumusan E kali F. Ini kalau untuk kuat arusnya dalam Faraday, di mana W itu adalah massanya yaitu gram, E itu adalah AR per elektron yang terlibat. Oke. F itu adalah kuat arusnya, arus listriknya dalam satuan Faraday. Oke. Kalau di arus listrik dalam satuan Faraday, kita menggunakan rumusan ini. Oke, rumusan di mana W sama dengan E kali F. Oke. Kuat arus atau arus listrik itu satuannya nggak cuma Faraday, ada satuan Coulomb untuk kuat arus. Oke, ada juga untuk kuat arus itu dalam satuan ampere. Nah, kalau di dalam satuan Coulomb, maka rumusannya menjadi W sama dengan E kali C per 96.500. 96.500. Oke. Di mana C adalah kuat arus dalam satuan Coulomb. Udah belajar itu ya, fisika ya, Coulomb ya? Ya, Sir. Oke. Jadi udah tahu ya satuan Coulomb ya. Oke. Nah, ada juga kuat arus yang dalam satuannya itu ampere, maka rumusannya menjadi W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Oke. Di mana I-nya itu adalah kuat arus dalam ampere, satuan ampere. T-nya itu adalah waktu yang dibutuhkan. Waktunya itu dalam satuan detik atau second, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Oh ya, kenapa ini bisa menjadi 3 rumusan seperti ini? Nah, karena satu Faraday itu besarannya sama dengan 1 Coulomb dibagi ya, 1 Faraday itu harganya 1 Coulomb dibagi 96.500. Itu sama aja.
Oke, di mana besaran kolom itu di dalam fisika sudah pernah diturunkan ya Kak Master Ari ya. Itu sama dengan I kali T. Jadi hubungannya F itu sama dengan C per 9600 atau F itu sama dengan I kali T per 96500. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada ya? Oke, kita contoh soal aja langsung. Contoh soalnya gini. Jika kita punya larutan elektrolit, contohnya kita punya CuSO4. Oke, CuSO4. CuSO4 dielektrolisis menggunakan kuat arusnya 0,2 Faraday. Oke. Di mana ArCu itu harganya 63,5. Pertanyaannya, berapa massa yang dihasilkan? W-nya berapa gram? Berapa massa yang dihasilkan di katoda? Massa tembaga yang dihasilkan di katoda, berapa gram dia? Ingat ya, massa yang dihasilkan itu di katoda, bukan di anoda, karena anoda itu menghasilkan gas, bukan massa. Maka rumusannya dia menjadi W sama dengan E kali F. Atau mau dijabarkan lagi menjadi AR per elektron kali F. Nah, pertanyaannya sekarang berapa elektronnya? Karena nggak diketahui di situ. Cara mencari elektronnya itu kita ionisasi dia. CuSO4 itu terionisasi menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Maka elektronnya berapa? Ini elektronnya nih. Elektronnya kalian berarti elektronnya adalah 2. Paham sampai sini? Muatannya aja. Muatan itu menunjukkan elektron yang terlibat. Berarti kita masukin 6,63,5 dibagi 2 dikali 0,2. Berarti hasilnya ini coret jadi 0,1. Berarti hasilnya adalah 6,35 gram. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Atau masih bingung? Gampang ya, tinggal masukin ke rumus doang ya. Itu yang minusnya itu yang dari ion plusnya, Sir. Emin itu ya dari muatan si muatan dari katodanya. Cu-nya, Cu2+-nya. Jadi kalau dia 3+ berarti ini elektronnya yang terlibat eminnya ini adalah 3. Kalau dia +1 berarti elektron yang terlibatnya 1. Paham? Paham. Oke. Contoh yang kedua, contohnya gini. Kita punya apa ya? Fe. Enggak deh, kita punya ini deh. Kita punya contohnya, kita punya X. Kita punya larutan XCl2. Ya, kita punya XCl2. XCl2 atau X merupakan senyawa biner. Nah, itu kalau ada kata-kata seperti itu, nggak usah bingung, berarti dia elektron terlibatnya 2. Ini juga kalau ditanya berapa elektron terlibatnya, lihat aja angka belakang Cl. Karena Cl itu -1 kan, berarti angka belakang ini menunjukkan muatan dari si X. Paham?
XCl2, kita punya XCl2 di elektrolisis menghasilkan 1,12 gram. Menghasilkan massa X, endapan X sebanyak 1,12 gram. Oke. Arus listrik yang digunakan adalah 0,4 Faraday. Yang ditanya, berapa harga ARX? Nah, coba berapa? Berarti kita tinggal masukin aja sama kayak tadi. Ayo coba hitung. W sama dengan AR yang ditanya, AR per elektronnya dikali F-nya, gitu kan? Oke, berarti kita punya 1,12 sama dengan AR-nya yang ditanya dibagi elektronnya berapa? 2 dikali 0,4. Oke. Coret 0,2. Berarti AR berapa? Ayo hitung cepat, berapa? 5,6. 1,12 dibagi 0,2 berarti 5,6. Paham? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada masalah? Nggak ada ya, bisa dilanjut ya. Oke, yang kedua itu dengan rumusan W sama dengan E kali C per 96.500. Atau kalau kita mau jabarkan E-nya berarti sama dengan AR per elektron dikali C dibagi 96.500. Oke. Contoh soal, kita punya Zn Cl2. Oke. Kita punya Zn Cl2. Di elektrolisis. Ya, kita elektrolisis dia menggunakan kita menghasilkan massa yang dihasilkan, massa seng yang dihasilkan adalah 2,2 gram. Oke, yang ditanya arus listrik yang dipakai dalam satuan kolom itu berapa? ARZN 65. Yo, coba hitung berapa kolom, berapa arus listrik yang dipakai. Yo, coba dihitung. Ayo, saya tanya. Yo. Yo, hitung.
Berapa? Ayo hitung. Berapa C-nya? 6.532,3. 6.000? 532,3. 6.532,3. 3. Yang lain? Sama. Sama? Iya, sama. Oke. Nah, paham ini? Ada pertanyaan nggak? Yang lain gimana nih? Yang jawab cuma 2 orang nih. Yang lain gimana? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut nih. Ayo. Kurang ngerti cari elektron, Sir. Ayo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Saya, Sir. Yo. Kurang ngerti cari di elektronnya. Elektronnya. Oke, gini Francisco. Elektronnya itu kita dapatkan gini. Kamu nggak usah bingung ya. Contohnya gini Francisco. Kalau ZnCl2, nah angka 2 ini merupakan elektron si Zn. Berarti elektron yang terlibatnya berapa? Langsung masukin 2. Paham? Ada lagi kalau misalkan ZnSO4. Oke, kalau SO4 seperti ini, kita tahu SO4 itu min 2. Ya, supaya 0 itu berarti Zn plus berapa? Berarti dia plus 2. Plus 2. Berarti elektron yang terlibatnya berapa, Francisco? 2, Sir. 2. Paham? Ada lagi yang bertanya? Ya, paham, Sir. Oke. Ada lagi nggak yang bertanya? Ayo. Mumpung belum jauh nih. Ada lagi yang mau nanya? Udah? Paham ini? Ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada nih. Aman nih. Aman, Sir, aman. Benar. Oke. Kita lanjut ke rumusan yang ketiga. Yaitu kalau dia arus listriknya dalam ampere. W sama dengan 8 per 96.500. Oke, contoh soalnya gini. Kita punya kayak besi DFeCl2. FeOH 2 kali. Kita elektrolisis dia FeOH 2 kali. Kita elektrolisis dia hingga menghasilkan masanya itu 2,24 gram. Nah, arus listrik yang dipakai, I-nya yang dipakai itu adalah 10 ampere. ARFE 56. Nah, pertanyaannya berapa lama dia dielektrolisis? Ayo, dalam satuan detik berapa lama dia? Ayo, coba hitung. Tinggal masukin rumus doang kan? Elektronnya berapa Francisco ini, Francisco? Francisco? Iya, Sir. Elektronnya berapa nih? 2. Iya, Sir. Oke, paham ya, Francisco ya? Sir. Oke, masukin 2,24 sama dengan
AR-nya 56 dibagi elektronnya 2 dikali, kalau kamu bingung ini dijabarin aja AR per elektron. Elektron ditaruh di bawah ya. Dikali I-nya 10, waktunya yang ditanya. Oke, dibagi 96.500. Berapa hasilnya? Ayo coba hitung, waktunya berapa? 772 sekon. Berapa? 772. 772 second. Ya. Oke, yang lain sama semua? Nama Zer. Oke, paham nih? Ada masalah nggak? Aman nih? Serius? Aman. Aman. Cepet nih kalau aman nih kita nih belajarnya nih. Jam terakhir apaan? Habis kimia apaan? Di kelas kalian habis kimia apaan? Pelajaran Sunda. apa? Bahasa Sunda? Iya. Oh, santai dong ya Memstin ya. Oke. Kalau santai, gue bikin lebih santai lagi. Tenang aja. Nih, udah, kau paham semua, udah nggak ada masalah. Nih ada tugas dikit. Oke, tugas. Cuma 3 soal. 1, kita punya apa ya? AG. Kita punya AgCl. Oke. Di elektrolisis dia menghasilkan, massa yang dihasilkan itu 2,16 gram. Oke. 2,16 gram. ARAG 108. Yang ditanya berapa arus listrik yang dipakai dalam satuan Faraday. Oke, yang kedua. Ini udah masuk semua belum nih? Siapa yang belum masuk? Udah ada semua kan? Sharon udah ada, Sharon? Sharon? Ada nggak sih Iya, Sharon? Sar, hadir, Sar. Ada? Udah masuk? Udah, Sar, baru. Oke. Oke, yang kedua kita punya XSO4. Oke, ini tugas yang kedua. Menghasilkan di elektrolisis, menghasilkan massanya 11,2 gram. Oke, massa yang dihasilkan 11,2 gram. Terus kuat arus yang dipakai 96.500. Yang ditanya ARX. ARX berapa? Oke, yang ketiga apa ya? Nah, CU deh yang gampang. CuCl2 di elektrolisis.
Oke, menggunakan arus listrik sebesar 10 ampere, 5 ampere deh. 5 ampere. Oke, ini arus listriknya 5 ampere. ARCU-nya 63,5. Yang ditanya berapa waktunya? Berapa lama dia? Berapa detik? Oke. Dah, itu doang tugasnya. Minggu depan baru kita lanjut ke hukum Faraday 2. Yang penting kalian paham dulu Faraday 1. Nanti kutak-katiknya baru di Faraday 2. Itu banyak banget Faraday 2. Oke? Ini tugasnya dikerjakan, dikumpulkan di GCR. Ini nanti rekaman juga ada di GCR. Kalau mau diulang lagi, mau dicatat. Oke, ada pertanyaan? Rindra, Ya. itu yang nomor 3 kita nggak dikasih tahu W-nya ya. Oh ya, masanya lupa. Oke, Mul, sorry, Bu. Masa yang dihasilkan itu berapa ya? Satu 12,7 deh. 12,7 gram. 12,7 gram. Sorry Mul, ada yang lewat. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, dah. Ini 3 soal, nanti kerjakan, kumpulkan di LKS. Di LKS tuh jadinya di GCR. Rekaman juga ada di GCR. Ada masalah nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lu istirahat, lu makan. Oke. Nanti dikumpulin ya di GCR. Hari ini ya, nggak pakai lama-lama. Jangan lama-lama ya. Oke, Sar. Oke, dah kita sekarang berdoa.